Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Montesna, calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi Jambi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 31, yaitu pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan, di mana pada video ini saya akan melakukan dua wawancara dengan dua kepala sekolah yang berbeda terkait pengalaman mereka dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Mari silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Pertama, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Ini merupakan salah satu dari tugas kami sebagai yang menempuh pendidikan guru penggerak, di mana ada salah satu tugas untuk wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Mungkin nanti ini bisa menjadi pengalaman yang ataupun pembelajaran bagi kami untuk berkembang dalam hal pengambilan keputusan. Mohon maaf sebelumnya Bapak, kiranya nanti pertanyaan-pertanyaan ini nantinya berkenan mungkin menyangkut pengalaman Bapak tentang pengambilan keputusan tentang hal-hal permasalahan di sekolah. Oke Bapak, mungkin selama Bapak memimpin di sekolah tentu banyak persoalan yang Bapak temui. Nah, dari persoalan-persoalan yang Bapak temui itu, apakah Bapak pernah menemukan seperti kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun nantinya rujukan? Nah, kita mungkin membicarakan tentang dilema etika lagi. Baik Bu, terima kasih sudah di bagian kami sertakan pada wawancara yang berkaitan dengan permasalahan kasus di sekolah. Tentu kita juga menghadapi berbagai macam persoalan yang dihadapi, baik yang berhubungan dengan pelanggaran tata tertib, kemudian jawab sesuatu itu tentu persoalan yang kita hadapi di sekolah. Satu dilematis ketika persoalan itu kita hadapi dan kita harus mengambil keputusan dan selalu bagaimana tentu menimbulkan dampak atau ada risiko yang kita hadapi, dan itu sudah menjadi tugas kita sebagai kepala sekolah. Apapun keputusan tidak menimbulkan risiko dampak, kita mengambil risiko yang terkecil dari persoalan itu yang berdampak terkecil. Kalau bisa kita harapkan dengan dampak bisa mereka di awal sedikit. Iya, baik Bapak, ternyata dari penjelasan Bapak tadi dapat saya simpulkan bahwa memang banyak permasalahan yang terjadi, terutama yang menyangkut permasalahan yang dilema etika yang kayak dilematis. Nah, masalah dilematis ini Pak, di mana ada dua yang sama-sama berat, yang susah betul kita mempertimbangkannya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang dilematis ini, di mana mereka sama-sama mengandung nilai kebajikan, mungkin di salah satu sisinya menyangkut dengan peraturan, atau di salah satu sisinya menyangkut dengan masa depan anak. Mungkin kita ambil saja seperti contoh masalah nilai anak kelas 12 mungkin Pak, karena mereka mau tamat mungkin di sisi lain mungkin anak tersebut mungkin ada sikapnya yang melanggar peraturan dari sekolah kita, tapi di sisi lainnya karena mereka sudah kelas 12, nah itu juga yang kita pertimbangkan. Mungkin kalau seperti kasus yang seperti itu bagaimana? Iya, di SMA 1 sebetulnya itu dari sebagian besar yang masuk di sini dan dia punya harapan untuk berubah masa depan mereka yang mampu pendidikan yang tinggi bisa masuk di jenjang perguruan tinggi
urgensi Iya. yang kadang itulah orang tua yang begitu besar terhadap anaknya kami menggunakan bilik untuk sekolah di satu sekolah. Nah, yang berkaitan dengan seperti ini tentu kita kembali kepada aturan dan tata tertib sekolah. Di segala sesuatu itu kan sudah ada aturan bahwa yang berkaitan dengan seperti masalah nilai, ya, kemudian masalah untuk menuju perguruan tinggi yang lebih tinggi itu ini dikembalikan kepada kemampuan kita. Di sini memang sangat tidak mungkin karena hal-hal yang bertentangan dengan aturan seperti itu, karena ya kita terbuka dalam halnya ini dan baik dari guru yang diberikan oleh guru sampai mereka masuk ke dalam media rapor berkaitan dengan sistem rapor elektronik. Itu persoalan nilai itu tidak bisa diperhatikan sudah masuk dalam aplikasi publik bahwa apa yang mereka punya anak-anak kita dapatkan tidak diberikan. Paling kita penekanannya kepada guru. Dalam artian guru harus memberikan dia secara objektif mungkin sesuai dengan kemampuan anak tanpa melihat orang tuanya siapa, dari ekonomi mana, dari pejabat mana. Nah di sini kan lengkap. Jadi tentu seobjektif mungkin dari keluarga seperti apapun tentunya kemampuannya yang lebih tinggi itu memberikan nilai sesuai dengan yang diberikan oleh siswa. Nah ketika ada yang bermain di situ itu sangat risiko. Bagi saya yang berkaitan dengan persoalan nilai ini itu menjadi ranahnya guru. Ya, karena guru punya tanggung jawab untuk memberikan nilai sesuai yang anak dapatkan di pelajaran kelas masing-masing. Kalau persoalan tadi nanti mereka memberikan perguruan tinggi segala macam, kita berusaha di tingkat mereka masih pelajar, bagaimana semaksimalkan bersama pelajar di kelas, kemudian menambah dengan les, mungkin dengan belajar sore, dengan cara kita melarang pada anak kita. Jadi kadang kadang kita bisa kondisikan seperti yang disampaikan tadi kita ini sesuai dengan menarik sekali Pak. Berarti tadi tetap kita berikan pada rule base ya Pak ya, jadi berdasarkan peraturan itu yang pertama sekali ya Pak. Oke Pak, kalau berdasarkan dari penjelasan Bapak tadi bahwa untuk pengambilan keputusan itu kita tetap berdasarkan dari peraturan itu. Nah, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam mengatasi masalah yang seperti itu? Misalnya kita anggap saja seperti tadi mungkin kasus nilai Pak, apalagi siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi GSM. Nah, mungkin kita menemukan anak yang seperti ini Pak, yang grade nilainya dari awalnya itu bagus seperti itu. Nah, mungkin di kelas 12 ini mungkin dia mengalami sesuatu atau mungkin dari lingkungannya, pergaulannya atau mungkin keluarganya, sehingga nampak dari kehadirannya, kemudian dari prestasi akademiknya juga menurun. Nah, kita mengetahui itu, nah anak ini punya peluang untuk masuk SM seperti itu terjadi SM. Nah, bagaimana misalnya Bapak mengambil langkah-langkah ataupun prosedur-prosedur untuk kasus yang seperti ini? Jadi kalau persoalan masalah nilai itu, kalau boleh jujur, ada juga sebagian orang tua kadang-kadang punya harapan yang besar nanti bisa masuk di Indonesia. Memang mereka kadang-kadang ingin menabrak aturan, kan? Jadi dalam artian berusaha untuk menabrak aturan, kemudian ingin merubah nilainya. Tapi bagi saya tentu itu sangat risiko sekali kalau tidak memungkinkan apalagi dengan sistem rapor. Nah, kalau yang berhubungan dengan nilai ini tentu persoalannya jadi mulai dari guru mata pelajaran, dari guru mata pelajaran, kemudian itu yang kita sampaikan, kita lakukan kepada guru mata pelajaran termasuk juga di kelas, dalam artian ketika memberikan nilai seperti persoalan yang ada kalanya tadi penurunan grafiknya ya. Nah, guru
termasuk juga oleh kelas harus juga memahami bagaimana kondisi situasi anak itu sendiri. Kadang-kadang mereka punya persoalan di rumah, tanggung jawab lain, yang jangan maksa mereka harus bekerja kadang-kadang, kemudian kita pergaulannya kadang-kadang terpengaruh oleh lingkungan. Itu sebagai orang tua berdua, baik itu wali kelas maupun guru, bisa melakukan pendekatan, memberikan pemahaman, kemudian kepada anak, kita berharap dengan harapan kita itu kan lebih baik melakukan pendekatan pencegahan, dan juga harus memahami kondisi daripada anak itu sendiri, sehingga ketika kita memberi nilai, guru sudah paham kondisi anak ini masih terlambat ini, kita harus membantu orang tuanya, harus sudah menjelaskan, harus memahami, dan berarti kita memberi nilai seperti itu. Paham ya kondisi anak. Berkaitan dengan nilai seperti itu sudah jelas aturan ya, dari guru, kemudian dari guru itu sendiri, kemudian dari kelas tentang aplikasi apa itu, kemudian cetak. Nanti ketika di kelas 12 nilai tadi kan diperingkatkan ya, sebagai itu siswa melihat nilainya, kemudian mereka kolektif SN, kemudian setelah itu mereka diminta untuk mengoreksi nilai kalau ada kesalahan, yang terdapat kesalahan atau bagaimana, itu kita beri kesempatan untuk mengoreksi, perbaikannya nilai yang salah, bukan nilai yang di bawah atau nilai yang rendah itu dinaikkan, tapi nilai yang salah input atau bagaimana. Nah, terjadi kesalahan itu kita perbaiki. Kalau tidak, bagi mereka sudah benar, saya kira sudah tidak ada persoalan lagi. Nah, itu yang kita lakukan, bahwa kita kirimkan nilai dari SPTI memang sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari nilai rapor yang diberikan. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, bahwa kita tetap berprinsip ke rule thinking ya, ke peraturan, tetapi juga ada kebijakan-kebijakan mungkin kita lihat situasi dari apa siswa tersebut, mungkin kemungkinan menghindari karena biasanya grafiknya bagus, ternyata dia mundur, mungkin kita lihat kondisinya, tapi tetap itu pun melalui pembinaan dulu ya. Kalau masalah nilai kita tidak bisa matematik ya Pak ya, jadi tetap mungkin kita suruh dia les atau kita adakan pembinaan terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Berarti itu termasuk salah satu kasus yang apa ya, kayak yang dilematis ya Pak ya. Di samping peraturan kita yang ketat, apalagi kita mengingat bahwa siswa tersebut, masa depan dari siswa tersebut. Nah Pak, siapa tahu ini suatu saat nanti, siapa tahu kalau saya dikasih kesempatan ataupun nantinya menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah yang dilematis ini, mungkin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Nah, mungkin saya ingin mendengar pengalaman Bapak, siapa tahu ini bisa untuk saya nantinya menjadi pedoman untuk saya nantinya untuk kedepannya. Apa sih, bagaimana Bapak menyikapi tantangan yang ada dalam pengambilan keputusan di sini? Pasti ada pro dan kontranya, baik dari segi mungkin dari segi guru ataupun yang lainnya, seperti itu Pak. Baik, jadi ketika persoalan muncul kita hadapi di sekolah itu pasti mempunyai dampak. Cuma yang kita perlu ingatkan sebagai kepala sekolah itu nanti kita mencari, mendata kemana dampak yang terkecil. Ya. Nah, kalau bisa setiap persoalan itu sebelum muncul persoalan itu memang sudah terlebih dahulu kita atasi. Kita lakukan pendekatan, kita lakukan pembinaan, kemudian kita selesaikan di tingkat awal dari guru, dari kelas, guru BK, disiplin sampai ke siswa. Nah, ketika sampai persoalan itu sudah yang tidak bisa ditulis lagi, sudah melalui tahapan yang seperti kita lakukan tadi, kemudian juga tidak ada perubahan, kemudian masih juga kita beri pembinaan, lakukan juga ulang-ulang, masih juga, itu segala resiko itu harus kita ambil sebagai
keputusan kita. Saya yakin setiap keputusan yang kita ambil di situ kita sebagai konselor harus muncul tampil di mana risiko itu memang harus kita hadapi. Tentu jangan memikirkan persoalannya mana risiko yang terkecil, karena dengan mempertimbangkan dari segi kemudiannya atau dari apakah ini ada hubungannya dengan ekonomi mereka, situasi dengan orang tuanya, aturan memang sudah ditetapkan, tetapi kita juga harus persoalannya pertama juga bisa dari dalam dan itu termasuk dari luar. Itu kalau kita sudah di tahapan itu tahapan pembinaan sudah kita lakukan, sudah sampai kepada tahap akhir. Kalau saya berharap penanganan itu kita tidak sampai kepada yang sifatnya melanggar peraturan, bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, secara pendekatan segera lebih baik sehingga tidak sampai kepada memindahkan atau melakukan. Tapi kalau yang sifatnya yang fatal yang menimbulkan dampak terhadap siswa yang lain, terhadap guru yang lain, itu kita harus mempersiapkan. Ya, sebenarnya aturan contoh kasus berkelahi. Berkelahinya ini juga tidak satu kata langsung sekali berkelahi langsung keluarkan berita. Ya, sudah berapa kali kasusnya, sudah berapa kali lakukan pembinaan, sudah dilakukan pendekatan atau belum. Ya, ternyata berulang-ulang masih juga. Itu mau tak mau kita menyelamatkan dan menegakkan aturan, ya itu kita harus mempersiapkan. Ya, itu kadang-kadang segala macam. Ya. Berarti intinya harus siap mental. Iya. Siap mental. Iya Bapak, menarik sekali ya dari tantangan tadi. Nampaknya kita memang harus mengambil keputusan dengan dampak yang terkecil. Kemudian kita memang harus siap mental untuk menghadapi tantangan yang berdasarkan dari pengambilan keputusan yang kita ambil. Oke Bapak, untuk selanjutnya mungkin setiap persoalan yang Bapak hadapi mungkin dari pengalaman Bapak mungkin ada untuk menuntaskan persoalan tersebut, mungkin Bapak punya membuat schedule ataupun jadwal-jadwal tertentu ataupun target-target tertentu dengan persoalan tersebut sampai persoalan tersebut tuntas. Jadi setiap selama kepala sekolah itu harus punya manajemen. Salah satu memetakan persoalan itu di sekolah. Dimulai hal yang terkecil sampai kepada persoalan yang besar. Setelah kita petakan, kita data, kemudian kita lihat persoalan yang paling besar yang menimbulkan dampak yang paling besar yang harus sifatnya harus secara bergensi secepatnya, itu yang kita prioritaskan. Ya, di persoalan yang menimbulkan dampak bagi yang lain yang sifatnya yang bergensi harus diselesaikan secara cepat. Itu harus secepatnya kita selesaikan. Nah, kalau persoalan yang masih bisa kita tolerir, yang masih persoalan yang kecil, itu kalau kita berharap bisa diselesaikan di tingkat guru, diselesaikan di kelas guru BK, disiplin kesiswaan, saya kira tidak perlu sampai kepada kepala sekolah. Tapi paling tidak kepala sekolah juga harus tahu sekecil apapun persoalannya. Karena itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, sebagai manajer sekolah. Nah, kepala sekolah itu punya prinsip sekecil apapun persoalan itu harus diselesaikan. Ya, dan punya manajemen pemimpin. Nah, ketika persoalan itu besar, maka menimbulkan dampak bagi yang lain dengan menyambut dengan keamanan di sekolah, itu tentu harus segera diselesaikan dengan tepat, kemudian secepatnya, kemudian kita mempertimbangkan segala persoalan dan tahapan-tahapan. Menarik sekali Bapak, ternyata sangat berat sekali untuk menjadi pemimpin, seorang pemimpin ya, terutama dalam manajemen kepemimpinan yang tadi dimana Bapak untuk menuntaskan suatu persoalan itu terlebih dahulu memetakan soal persoalan dan juga menentukan skala prioritasnya. Ya. Oke Bapak, untuk selanjutnya Pak, adakah ataupun seseorang ataupun orang lain yang mungkin Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan, terutama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dipilih di sini? Ya, jadi setiap keputusan yang kita ambil tentu harus bertahap dan
masing-masing itu sudah punya fungsi masing-masing. Kelas, kemudian guru BK, kemudian tim disiplin, wakil ke siswa. Nah, itu hubungan dengan disiplin siswa. Kalau hubungan disiplin guru, setelah guru itu ada wakil yang disiplin, selalu kontrol guru, termasuk juga mikir guru. Nah, ketika terjadi pelanggaran itu, pelanggaran disiplin itu, tentu kita meminta koordinasi dengan masing-masing bidang tadi. Maka ini sudah dilakukan pembinaan, sudah dilakukan pendekatan, ya sudah dilakukan bagian orang tuanya atau bagaimana. Nah, kalau sudah melalui tahapan tadi, tentu yang bisa diselesaikan di tingkat paling tua di kelas itu diselesaikan. Tapi kalau sudah persoalannya besar yang menimbulkan dampak bagi yang lain, itu setelah melalui tahapan itu, namun saya tetap berkoordinasi dengan itu. Nah, ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab itu yang saya sebutkan bahwa punya tanggung jawab terhadap penegakan disiplin. Itu apapun keputusan yang saya ambil, saya tetap melibatkan yang lain, mungkin termasuk yang lain yang saya minta ketertibannya, termasuk disiplin. Oke Bapak, yang pastinya intinya kolaborasi tadi mungkin tergantung dari opsi, kemudian permasalahan yang terjadi. Oke, terima kasih Bapak untuk penjelasan tadi. Nah Bapak, yang terakhir Pak, mungkin dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini di sekolah itu, Bapak memegang prinsip yang mana yang kita tahu itu ada 3 prinsip rule based, care based, dan juga end based. Nah, biasanya dalam pengambilan keputusan kebanyakan permasalahan yang terjadi Bapak mendahulukan prinsip-prinsip yang mana? Jadi setiap keputusan itu semua sebuah dilema bagi sebuah sekolah, tapi itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau saya kadang mengkombinasikan dari seperti ya, jadi kita tidak bisa serta-merta misalnya menegakkan aturan ketika terjadi pelanggaran berdasarkan aturan tanpa mempertimbangkan kondisi dan situasi daripada anak itu sendiri, tapi itu tetap menjadi pertimbangan. Ya, jadi dari kombinasi itu, itulah menjadi prinsip yang saya jalankan. Aturan tetap ditegakkan, tapi juga dengan memperhatikan kondisi termasuk situasi daripada anak itu sendiri. Kadang setiap aturan yang ditabrak oleh anak itu, kadang mereka juga ada sebabnya. Kondisi tingkat perkembangan emosionalnya, segala macam. Itu juga menjadi pertimbangan. Jadi alhamdulillah itu sampai saat ini dari semasa ini ya, sebelum kepada tahap mengambil keputusan dalam pasal itu sudah selesai ketika siswa jadi tetap kontrol kita sebagai sekolah, kita harus paham tentang masalah itu karena sudah selesai untuk Oke, terima kasih Bapak. Ternyata untuk pengambilan keputusan itu kita lihat dulu permasalahannya, kemudian koordinasi dari prinsip-prinsip itu. Baik Bapak, terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini. Yang insya Allah ini pengalaman-pengalaman yang Bapak share ini akan menjadi pedoman bagi saya dan menjadi pengetahuan bagi saya untuk ke depannya, terutama dalam menyelesaikan pendidikan di anak muda ini. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk meluangkan waktunya. Saya permisi dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sehat Pak Adi. Terima kasih Pak Adi sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya sebagai salah satu CGP
yang akan melaksanakan tugas, salah satu tugas di modul 31 yaitu wawancara dengan kepala sekolah yang terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Nanti mohon maaf Pak Adi kalau nantinya di wawancara ini nanti mungkin ada ketidaknyamanan atau yang lainnya. Nah Pak Adi, mengenai wawancara ini saya mungkin ingin menanyakan pengalaman Pak Adi. Apakah selama Pak Adi menjadi kepala sekolah pernah tidak mengalami kasus yang pastinya banyak ya Pak ya, kasus-kasus seperti kasus dilema etika atau dan apakah Bapak bisa mengidentifikasikan antara kasus yang merupakan ataupun kasus yang baik, terima kasih Bu atas sebelum saya menjelaskan bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah sebelum saya masuk. Kita sebenarnya harus tahu juga itu apa sebenarnya kasus yang termasuk di dilema etika dan juga apa kasus yang bukan moral. Sepengetahuan saya, dilema etika itu suatu situasi di mana saya harus mengambil suatu keputusan yang harus ada nilai kebajikan besar yang sama-sama benar, namun dia saling bertentangan satu sama lain. Itu dilema etika. Sedangkan menurut saya kalau wujudan moral itu adalah satu kondisi di mana saya harus mengambil suatu keputusan di mana ada wujudan. Wujudan itu kadang menguntungkan saya, tapi wujudan itu kalau saya ambil keputusan itu malah melanggar ketentuan atau peraturan. Ada beberapa kasus yang pernah saya alami dan saya mengidentifikasinya berdasarkan kasus tersebut. Jadi memang pertama kali saya harus membaca dulu, memahami dan juga meneliti kasus itu, kenapa itu terjadi dan bagaimana itu terjadi dan juga mengapa itu bisa terjadi kasus itu. Dan semua itu biasanya saya cari dari orang-orang yang memang bisa saya ajak berdiskusi. Setelah saya teliti, kemudian saya ini baru saya akan berdiskusi dengan tim manajemen sekolah atau mengadakan rapat dengan tim manajemen sekolah untuk membahas kasus tersebut secara terperinci sebelum diambil keputusan. Menarik sekali ya Pak. Berarti memang Bapak sudah menemui banyak kasus-kasus di sekolah, terutama yang dilema etika ya Pak. Nah, mengenai kasus yang dilema etika ini, mungkin ada satu contoh kasus yang lebih spesifik dan bagaimana cara Bapak dalam menjalankan untuk pengambilan keputusan. Walaupun tadi sudah tergambar ya untuk pengambilan keputusannya dengan mengikuti kasus tersebut. Nah, secara spesifiknya mungkin kita cari kasus yang spesifik bagaimana Bapak yang dilema etika, maksudnya kasus yang dilema etika, kemudian bagaimana Bapak menyelesaikan kasus tersebut dalam pengambilan keputusan. Ada satu contoh kasus itu seorang siswa melakukan pembunuhan dari seorang lain. Biasanya sudah bikin perjanjian dan dia sebenarnya dia harus berhubung menjaga keluarganya, menjaga anaknya karena kita berlaku berat dan saling. Nah ternyata siswa itu mendapatkan berkelahi. Di satu sisi saya katakan dia dilema etika karena kalau saya keluarkan berdasarkan perjanjian tersebut, maka anak itu tidak bisa lagi sekolah. Satu sisi. Kalau kami pertahankan anak itu tetap di sekolah, kami juga saya sendiri akan berusaha menghadapi guru-guru yang memang menginginkan anak itu keluar. Itu memang kedua keputusan itu harus diambil. Dan kedua keputusan itu saya anggap benar, walaupun dia bertentangan, kita harus mempertahankan sesuatu tersebut atau kita harus mengeluarkan sesuatu tersebut. Itu contoh kasusnya. Nah, keputusan apa terakhir yang bisa Bapak ambil yang terbaik mungkin bagi siswa tersebut? Dalam menangani kasus ini, saya jelas saya katakan tadi saya membaca, menelaah dan tidak mengamati, tidak menganalisis dan bacaan saya itu saya ambil data-data dari guru, juga data dari siswa mengenai anak tersebut.
khususnya dari BPT sebagai orang yang kompeten untuk menangani siswa tersebut. Dan setelah saya dapatkan data tersebut, saya lihat bagaimana keadaan keluarganya dan bagaimana efek akibat yang timbul kalau saya mengambil keputusan. Misal kalau saya ambil keputusan anak itu dikeluarkan, keputusan akibat ini. Terus kalau saya pertahankan anak itu tetap di sekolah ini, akibat ini. Dan saya biasanya mengambil keputusan itu selain berdasarkan peraturan yang ada, juga saya mencari mana yang mudaratnya lebih kecil, yang akibat negatifnya lebih kecil dibandingkan manfaatnya itu dengan anak itu. Dan hasil mungkin ternyata kebaikannya lebih banyak, dan itu yang saya inginkan. Yang menarik sekali ya Pak, berarti tadi mungkin dari Bapak Amri sebagai yang mengenai mungkin banyak ya kasus-kasus dinamika yang Bapak lakukan, dan apakah semuanya Bapak berdasarkan 3 prinsip tersebut, apakah yang mana yang lebih Bapak pentingkan dulu, misalnya mungkin thinking ataupun best ataupun nantinya and best thinkingnya berbasis keahlian. Biasanya keputusan yang Bapak ambil itu berbasis yang prinsip yang mana yang Bapak lakukan? Yang pertama saya lakukan jelas kami berdasarkan peraturan yang ada, karena biar bagaimanapun kita tidak ingin suatu keputusan itu melanggar peraturan yang ada, karena efek satunya akan lebih besar lagi. Tapi di satu sisi juga kita harus memperhatikan bagaimana efek samping akan terjadi pada apa yang kita ambil keputusan tersebut. Contohnya tadi kalau dari pendidikan bagaimana efek sampingnya, terus itu memang harus kita lakukan itu ke depannya, jangan sampai nanti, apalagi sekarang kita sedang menggalakkan untuk menarik siswa-siswa yang pintar putus sekolah. Itu satu sisi, maka seperti itu. Jadi tetap kita patokan pertama pada peraturan yang ada, cuma tidak menutup kemungkinan kita juga pakai lagi hal-hal yang memang bisa menyelamatkan atau bisa membuat anak tersebut bisa sekolah kembali atau anak tersebut bisa ini. Oke Bapak, berarti tadi seperti yang kasus anak yang mau dikeluarkan tadi misalnya, tentu itu merupakan salah satu yang agak kompleks sih. Berarti nanti jika keputusan yang Bapak ambil itu akan Bapak nantinya tentu akan menghadapi tantangan-tantangan. Nah biasanya bagaimana Bapak bisa menghadapi tantangan-tantangan terhadap keputusan yang sudah Bapak ambil, di tantangan dari guru ataupun dari masyarakat ataupun dari wali murid dan sebagainya seperti itu? Ya, memang keputusan yang diambil oleh seorang kepala sekolah itu biasanya ada yang menerima, ada yang tidak. Itu memang mudah karena keputusan itu harus diambil. Tantangan yang terberat memang kalau keputusan itu mengenal pada orang-orang terdekat saya, orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya, kemudian juga ya dalam pergaulan juga baik, cuma dia terkena, itu yang tantangan terberatnya. Kalau dari orang seperti guru atau masyarakat atau tata usaha yang ada, itu biasanya saya melakukan pendekatan sambil menjelaskan kenapa saya mengambil keputusan seperti ini, dengan dibarengi ini dalil-dalilnya atau peraturan-peraturan yang ada, dan kenapa akhirnya kita bikin keputusan yang tidak sesuai peraturan, dan juga hasil-hasil yang kita ingin harapkan sebenarnya. Dengan pendekatan-pendekatan itu diharapkan orang-orang yang menjadi tidak suka tentang keputusan kita, dia bisa memahami dan juga bisa akhirnya ya kemudian menerima keputusan. Ya, berarti dengan pendekatan ya Pak ya, agar mereka paham apa yang sedang kita hadapi. Oke Bapak, untuk selanjutnya Pak, adakah suatu target Bapak dalam menyelesaikan ataupun Bapak membuat suatu jadwal dalam menyelesaikan suatu masalah yang belum disini dan belum kita ini? Kalau saya sebenarnya tidak mempunyai jadwal untuk menyelesaikan suatu kasus, karena kasus seperti ini kan terjadinya
pada satu saat saja tidak rutin dan hal yang menjadi kemudian semuanya. Tapi saya punya prinsip kalau ada kasus yang ini harus secepatnya diselesaikan. Untuk bagaimana saya menyelesaikannya sudah dibaca, itu dan saya berusaha berdiskusi atau mengadakan rapat dengan pertama tim manajemen sekolah dan teamwork saya, dan juga saya meminta masukan dari orang yang kompeten terhadap kasus tersebut. Baru saya ambil keputusan. Oke, berarti beberapa apa yang ingin saya tanyakan selanjutnya berarti sudah dijawab sama Bapak ini. Ada kesimpulannya apapun masalah yang terjadi apalagi yang dilematis ini tentu harus diselesaikan secepat mungkin ya Pak ya. Yeah. Kemudian lagi Bapak melibatkan tim Bapak, kemudian orang-orang yang kompeten dalam hal ini ya Bapak, pengalaman yang sangat menarik sekali ya Pak. Nah, dari semua pengalaman Bapak yang Bapak hadapi di sekolah, kira-kira sih apa sih yang bisa mungkin yang dapat Bapak simpulkan yang menjadi pedoman bagi saya mungkin ya, siapa tahu suatu saat nanti paling tidaknya saya sebagai pemimpin pelajaran ini pemimpinnya otomatis siapa tahu saya dikasih rezeki untuk jadi pemimpin sekolah, kepala sekolah Pak. Mungkin apa saran Bapak terhadap saya dari pengalaman Bapak yang Bapak alami selama ini sebagai kepala sekolah? Ya, dari pengalaman saya pengambilan keputusan yang saya ambil itu tidak bisa saya ambil sendiri sesuai kehendak saya. Sesuai pengalaman saya memilih itu tidak bisa. Tapi itu harus kita diskusikan dengan tim sekolah, tim kita, serta juga masukan dari orang-orang yang kompeten. Itu yang penting. Jadi kita bisa mengambil masukan dari itu, baru kita mana yang keputusan kita bisa ambil. Dan keputusan yang saya ambil itu harus berdasarkan pada 3 hal. Pertama, apakah keputusan yang saya ambil ini sudah berpihak pada sesuatu sekolah. Terus yang kedua, apakah keputusan yang saya ambil ini sudah mengandung nilai-nilai kebajikan universal atau belum. Dan yang ketiga, apakah keputusan yang saya ambil ini dapat dipertanggungjawabkan, baik dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada sekolah maupun kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, maksud dari dapat dipertanggungjawabkan itu artinya keputusan yang saya ambil itu bisa dipertanggungjawabkan dari konsekuensi atau akibat dari keputusan yang saya ambil. Dan biasanya saya mengambil keputusan itu saya lebih cenderung pada mana manfaatnya yang lebih banyak dibanding negara. Iya Bapak, sangat menarik sekali pengalaman Bapak, dan itu merupakan yang Bapak sampaikan tadi merupakan hal yang mungkin bisa saya ambil hikmahnya nanti suatu saat nanti. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Semoga Bapak terus diberi kekuatan untuk menjadi kepala sekolah dan diberi kesehatan selalu. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama Bu Montes. Mudah-mudahan sukses ya Bu Montes. Iya, bisa selesai. Baiklah, demikianlah wawancara yang saya lakukan dengan 2 kepala sekolah, di mana banyak pengalaman yang saya dapat dari wawancara tersebut. Karena ternyata menjadi pemimpin itu sangat tidak mudah, apalagi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan seorang pemimpin itu harus benar-benar bermanfaat bagi semuanya. Artinya apa? Tentunya nanti pengambilan keputusan tersebut harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan, kemudian berpihak kepada murid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Dari wawancara tadi kita dapat mengetahui bagaimana permasalahan yang berupa dilema etika ataupun bujukan moral. Dan tentunya untuk mengatasi hal tersebut, masalah-masalah tersebut, kita terkadang tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Kita harus melibatkan orang lain yang tentunya lebih kompeten dan juga yang terkait dengan permasalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah video wawancara ini saya lakukan untuk tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam guru penggerak.